Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah, yaitu kisah Yunus di perut ikan. Pada suatu hari yang cerah, ada seorang laki-laki sedang tertidur. Ia bernama Yunus. Yunus seorang Ibrani yang berbadan kurus. Pada waktu itu juga Tuhan berfirman kepada Yunus, katanya, "Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu." Tuhan meminta Yunus untuk memberitahukan kepada orang-orang di Niniwe karena kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Dan ketika itu bangunlah Yunus, pergilah ia melarikan diri ke kota Tarsis, supaya ia tidak melihat Tuhan dan supaya dia jauh dari hadapan Tuhan. Dalam perjalanan, Yunus menaiki kapal untuk sampai ke Tarsis. Pada saat itu, Tuhan tahu Yunus melarikan diri. Dan pada waktu itu, Tuhan menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal yang ia naiki hampir terpukul hancur. Orang-orang yang ada di kapal itu pun panik, tetapi Yunus tidak. Ia bahkan tertidur dengan nyenyak. Sampai-sampai nakoda kapal itu menghampiri dia dan berkata, "Bagaimanakah engkau bisa tidur dalam situasi saat ini? Bangunlah, berserulah kepada Tuhanmu, mintalah supaya ia menyelamatkan kita," kata orang itu kepada Yunus. Maka keluarlah Yunus dari tempat tidur itu, dan mereka berkumpul di dalam situasi hujan, badai, dan gelombang, sehingga kapal mereka itu terombang-ambing di atas lautan. Ketika itu juga mereka membuat undian, dan barang siapa namanya yang keluar dari undian itu, dialah yang menyebabkan terjadinya malapetaka itu. Dan pada waktu itu juga nama Yunuslah yang keluar, sehingga mereka bertanya, "Akan kami apakan engkau?" Kata Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku, buanglah aku ke dalam lautan." Karena Yunus tahu, karena dialah malapetaka itu, angin, hujan, badai menimpa mereka. Karena Tuhan marah kepada dia, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan ketika itu mereka mengangkat Yunus, membuang ia ke lautan. Dan seketika itu juga badai berhenti dengan begitu cepat. Sesampainya Yunus di kota Niniwe, sehari perjalanan jauhnya, lalu berserulah Yunus kepada mereka, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Maka orang Niniwe berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan kabar itu sampai kepada raja orang Niniwe. Turunlah raja itu dari singgasananya dan menanggalkan jubahnya, lalu memakai kain kabung. Kain kabung adalah sebagai tanda pertobatan atau pertanda untuk kerendahan. Kemudian duduklah ia di atas abu. Dan raja itu memerintahkan kepada mereka, haruslah semua manusia dan ternak memakai kain kabung dan berserulah kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari kejahatan, dari tingkah laku, dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka Allah tidak jadi melakukan malapetaka atau menunggang-balikan kota Niniwe. Jadi orang-orang di kota Niniwe selamat dari bencana yang tidak diinginkan. Jadi, anak-anak, Allah dari kisah Yunus tadi mengajarkan Allah itu sungguh baik dan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita mengikuti perintahnya dan kalau kita mau berbalik kepadanya. Seperti Yunus yang lari dari hadapan Tuhan, tidak mau mengikuti firman Allah, maka Allah memberikan Yunus pembelajaran sehingga membuat Yunus sadar dan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan ketika dia di dalam perut ikan. Kemudian orang Niniwe yang meninggalkan segala tingkah laku, kejahatan, perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, kembali mendengarkan Allah, kembali ke jalan yang Allah serukan kepada mereka. Terima kasih. Tidak lama kemudian, atas perintah Tuhan, datanglah seekor ikan besar dan menelan Yunus ke dalam perutnya. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu sekitar 3 hari 3 malam lamanya. Yunus merasa takut dan bertanya, "Aku di mana?" Segeralah ia berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Dan kemudian karena Tuhan mengasihi Yunus, maka Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus merasa senang. "Wah, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkanku." Ketika itu juga datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya, yang berkata, "Bangunlah Yunus, pergilah ke kota Niniwe." Tuhan meminta Yunus untuk menyampaikan seruan Tuhan kepada mereka.